Hai sahabat Premier, apa kabar? Udah lama nih kita nggak ketemu. Sekarang itu udah pada dengar belum? Masa ada loh jerawat ya berubah jadi kanker? Atau apalagi kutil juga ada yang berubah jadi kanker. Ngeri banget ya. Jadi yang punya jerawat, yang punya kutil, hati-hati. Lebih ke hati-hatinya kalau misalnya mengganggu dan memang ada kemungkinan ke arah sana, cari deh rumah sakit dan dokter yang bisa meriksa kenapa tuh bisa berubah jadi kanker. Nah sekarang nih aku mendatangkan seorang dokter hebat menangani perdagingan, semua daging. Enggak semua daging tertentu yang kita cek. Nih saya datangkan adalah Dr. Leni Sari, spesialis patologi anatomik ya dok ya. Dadah dokter. Semuanya. Sehat-sehat dok. Sehat dok. Alhamdulillah. Apa kabar? Jangan tegang dok. Biasa aja kita santuy. Dokter, nih kita kan mau ngomongin soal PA ya dok. Tapi bukan PA yang pleng ya dok ya. Jadi PA yang patologi anatomik. Nah, dokter bisa ceritain nggak dok ke sahabat Premier, patologi anatomik itu apa sih dok? Jadi kita biasanya menyingkatnya PA. Tapi bacanya PA. Patologi anatomik. Bukan PA. PA lu nggak gitu ya dok ya? Beda dengan PA ya. Terus dok, terus? Patologi anatomik itu kita memeriksa daging, bisa juga kita memeriksa sel-sel. Sel-sel dari daging itu. Terus? Dari kelainannya. Nah, terus? Kita periksa lalu kita diagnosis itu apa. Gitu. Oh, jadi kita memeriksa daging itu dan kita nilai dan kita simpulkan daging itu mengarahnya kemana gitu ya dok ya? Oh, menentukan. Makanya kita sebut patologi anatomik. Oh, jadi kerjasama, jadi gini ya dok, misalnya nih dari dokter bedah, kemudian ada daging yang mesti dicek, baru nanti dokter Leni yang periksa gitu ya dok ya? Betul banget. Oh, jadi dokter apa aja tuh dok yang betul sekali? Itu kayak lagi belajar ya dok Leni. Betul sekali. Dok, dokter apa aja dok yang kerja sama dokter mengenai patologi anatomik ini? Semua dokter klinisi membutuhkan pemeriksaan patologi jika dokter-dokter tersebut mengeluarkan jaringan dari tubuh manusia. Oh gitu. Dokter bedah, dokter kebidanan, dokter mata, dokter kulit, apapun yang dikeluarkan atau dilepaskan dari tubuh manusia, kita harus memeriksanya. Penyebabnya apa? Di laboratorium terus lalu diperiksa oleh dokter patologinya. Gitu. Jadi bukan berarti gini dok, ini saya lagi mau operasi, terus ini kemungkinan kan katanya kalau misalnya ini ya dok daging lebih itu kan tumor ya dok. Ini dagingnya kelebihan. Kalau saya emang udah lebih semua ya dok. Jadi nggak usah sama. Jadi daging itu tumbuh melebihi yang seharusnya. Nah terus tuh daging diambil terus dimasukin ke laboratorium patologi anatomik itu, terus itu dinilai gitu ya dok ya. Jadi kita proses dulu jaringannya atau dagingnya tadi sehingga dokter patologi anatomiknya bisa menganalisis di bawah mikroskop. Oh. Kita lihat di bawah mikroskop apa sih itu yang berbenjol di tubuh itu. Nanti baru keluar kesimpulannya penyakitnya apa gitu ya dok. Betul sekali. Jadi bukannya sudah selesai bahwa benjolan sudah dikeluarkan, udah selesai kok, udah dibuang, tapi tidak tahu itu apa. Jadi harus dianalisis. Apakah benjolannya itu? Karena pada suatu saat sesuai dengan hasil kesimpulan diagnosisnya itu perlu pengobatan selanjutnya. Setelah disimpulkan itu hasil daging itu mengakibatkan apa gitu ya dok? Karena memang yang setahu saya ini ya dok ya, kadang kan kalau misalnya ada sahabat Premier ke rumah sakit, kemudian dioperasi, diambil jaringannya, terus kan kadang ini jaringannya di PA ya atau dimasukin ke laboratorium PA, nggak usah, paling cuma kutil, paling cuma ini, kadang gitu dok. Ternyata penting juga ya dok dilakukan PA itu sendiri ya dok ya, untuk mengetahui jenisnya ya dok ya.
memang seperti kutil, memang seperti tahi lalat, tetapi dia itu bisa merupakan suatu tumor ganas. Nanti kalau misalnya suatu tumor ganas, dokternya atau pasiennya tidak tahu, tidak dilanjutkan pengobatan, maka itu akan beresiko untuk selanjutnya. Iya, kadang kita suka anggap enteng sih emang dok sama kutil sama apa tuh tai lalat, sama itu dok jerawat. Emang jerawat juga bisa terjadi menjadi kanker gitu ya dok ya? Kita belum tahu itu Belum betul tahu ya. jerawat atau bukan gitu ya. Oleh karena itu apapun yang dikeluarkan oleh dokter harus diperiksa patologi anatomiknya apa. Oh, kita kan ke pasar mengeluarkan duit ya dok. Mesti di PA juga enggak? Nah terus gini dok, penyakit. Nah selama dokter nih jadi dokter patologi anatomik nih dok, hal apa sih dok misalnya gini, jaringan itu kan ada yang bulat-bulat gede, kecil-kecil, itu berpengaruh nggak dok sama nanti hasilnya yang didapatkan? Tidak, karena kan kita harus walau dikasih kecil, walau dikasih gede, walau dikasih berupa sel-sel, cairan, itu semua kita harus periksa. Oh gitu Itu dok. apa? Cairan itu apa? Ada sel ganas atau tidak? Dari ada cairan sel, juga ya dok betul, ya? Oh. betul. Kita periksa sel-selnya apa gitu. Setelah diproses di laboratorium. Nah prosesnya itu diapain aja tuh dok kalau di laboratorium patologi anatomik itu? Sampai dia menjadi bahan ditaruh di kaca di bawah mikroskop, yang kita kaca lihat. kecil itu dong dok? Betul sekali gitu. Bukan kacanya kuda lumping, bukan. Itu mah beda lagi. Dok, berarti kalau misalnya begitu butuh waktu ya dok ya untuk pemeriksaan patologi anatomik itu ya dok ya? Betul. Jadi harus setelah dioperasi menunggu hasil kesimpulan diagnosisnya. Jadi bukannya sudah selesai, begitu kontrol ke dokter yang mengoperasi, kita harus tahu itu penyakitnya apa. Ya. Ya gitu. mudah-mudahan sih kalau misalnya hasil dari patologinya itu nggak yang aneh-aneh ya dok. Tapi kalau misalnya aneh-aneh pun pasti akan segera diteleponin gitu ke Betul. pasiennya Ya, dok ya. ya. Tuh jadi sahabat Premier kalau mau ngilangin kutil nggak cuma dihilangin terus udah bye-bye gitu. Enggak, ternyata si kutilnya itu harus diperiksa ya dok Betul ya. sekali. Apakah mengarah ke tumor jinak atau ke tumor ganas. Ya, masih Justru mungkin. pentingnya di situ masih mungkin ya dok ya. Ya. Karena memang kadang kan kita suka menganggap remeh ya dok, maksudnya cuma kutil doang, cuma Tai ini lalat. doang, tai lalat doang. Padahal di dalam itu bisa jadi ada kayak akar-akar penyakit yang lainnya gitu ya dok ya. Betul. Oh, terus dok ini kalau misalnya nih penyakit-penyakit kan pasti kan mengarahnya ke kanker yang kayak gitu-gitu ya dok ya. Terus kalau misalnya kayak ini dok, ibu-ibu kan suka pada di pap smear tuh dok, itu gimana dok cara ininya lagi dok? Ya, kalau pap smear itu tindakan pap smearnya diambil dari mulut rahim. Betul. Itu oleh dokter kebidanan. Iya. Nah, kemudian kita dikirim ke laboratorium patologi anatomi untuk diproses, nanti diperiksa oleh dokter patologi. Terus dilihat ya dok ya. Nah, apakah itu penyebab ada kelainan yang menuju atau ke arah ke kanker serviks. Nah, oke. itu pentingnya kita melakukan check up, termasuk pap smear Pap untuk smear untuk ibu-ibu yang sudah menikah, yang sudah punya anak yang ya, Dok? sudah punya anak, atau ya memang sudah usia gitu diperiksa. Betul. Jadi kita nggak usah takut ya dok ya, karena bisa jadi dia hasilnya bagus, tapi kalaupun misalnya hasilnya nggak bagus, jadi kita udah bisa obatin lebih awal ya dok. Jadi nggak maksudnya nggak sampai ke yang perburukan. Iya bener. Tuh sahabat Premier, jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Kalau memang misalnya harus diperiksa patologi anatomik, ya jalankan saja ya dok ya. Karena memang itu pasti dibalik pemeriksaan itu tuh ada hal baik lah bisa dibilang ya dok ya. Kalau misalnya terdiagnosa cepat diobatin, tapi kalau misalnya nggak terdiagnosa, ya bagus dong. Berarti kan kita bisa melanjutkan hidup lebih baik lagi misalnya gitu ya dok ya. Dokter, makasih banyak nih ya dok ya. Kita diskusi kita nih hari ini, kayaknya aku jadi punya ini ya bayangan. Soalnya kemarin kan adik saya juga operasi tuh dok, kutil. Terus di PA juga. Memang hasilnya juga ini adalah kutil. Maksudnya apa, bukan kutil apa namanya dok? Kalau kutil itu papiloma. Kok ini adalah kutil? Jadi papiloma hasilnya seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kita
lebih tenang Ya, gitu ya dok. betul. Dokter, untuk mengakhiri nih diskusi kita atau ngobrolan kita, dokter ada pesan nggak buat sahabat Premier mengenai PA ini dok, atau patologi anatomik, misal dari pap smear-nya, terus kalau misalnya habis diperiksa mesti diapain lagi sih, mesti balik lagi kah atau bagaimana? Silahkan dokter. Ya, jadi buat sahabat Premier jangan takut untuk mengetahui kalau penyakitnya sudah menjadi kanker, sudah ada obatnya sekarang. Iya, Ya, sip. sudah ada terapi selanjutnya Iya. oleh dokter bedahnya Iya. atau dokter klinisinya. Betul. Pentingnya juga kita melakukan check up untuk yang paling gampang ya, yang paling populer adalah pap smear. Iya. Kita harus rajin pap smear setahun Setahun sekali sekali, bagi betul. orang-orang yang sudah Menikah, menikah, iya. melahirkan gitu. Karena kanker serviks masih tinggi di Indonesia, ya dok. Iya, itu gitu. sedih juga ya kita ya dok ya. Gitu. Oke. Sama juga kanker payudara juga Termasuk tinggi juga. termasuk tinggi begitu. Nah, tuh sahabat Premier, jadi kalau habis pap smear jangan udah ditinggal ya dok, nggak diambil dok. Nggak Rata-rata diambil begitu. hasilnya. Habis pap smear kan biasanya hasil 5 harian paling ya dok ya, 5 Iya. sampai 7 hari lah ya. Habis itu nggak datang lagi buat ngambil. Padahal kan itu penting Iya, untuk mengetahui betul. apakah kita ada tendensi atau arah ke kanker atau enggak gitu ya dok Iya, ya. Oke dokter, makasih banyak. Kok kita jadi ngomong-ngomong tumor-tumor jadi deg-degan gitu ya dok ya? Ya, jangan takut. Jangan takut ya. Iya. Oke, makasih banyak ya dokter. Sama-sama. Sampai ketemu lagi sahabat Sama-sama. Premier di masa yang akan datang. Dah.